Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur, khususnya materi tentang definisi dan struktur teks prosedur. Kalian sudah siap kan untuk mempelajari teks prosedur? Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin memberitahukan bahwa dalam pembelajaran hari ini, kalian diharapkan untuk dapat menguasai kompetensi dasar berikut. Yang pertama, menganalisis informasi dan merancang pernyataan umum beserta tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Mengapa teks prosedur ini penting untuk kalian pelajari? Karena contoh teks prosedur itu banyak kalian jumpai di kehidupan kalian. Misalnya di kemasan bagian belakang mie instan favorit kalian ini. Jika ketika memasak mie instan ini kalian tidak mengikuti petunjuknya, pasti mie instan kalian itu rasanya tidak seenak jika kalian mengikuti petunjuknya. Entah itu rasanya, bentuknya, seperti itu. Untuk itu, langsung saja yuk kita pelajari tentang teks prosedur. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur merupakan suatu jenis teks yang berisi tentang cara membuat atau melakukan sesuatu agar hasilnya itu maksimal. Teks prosedur ini itu dibagi menjadi 3 berdasarkan jenis tindakannya. Yang pertama, teks prosedur cara menggunakan alat. Misalnya ketika kalian membeli barang elektronik baru. Di sana pasti ada petunjuk penggunaan. Nah, itu salah satu contoh teks prosedur. Yang kedua, teks prosedur cara membuat sesuatu. Masih berhubungan nih dengan contoh kita tadi, yaitu cara membuat mie instan. Atau mau yang lain, cara membuat blog, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, itu teks prosedur cara melakukan, mengatur, atau mengelola suatu pekerjaan. Misalnya, cara mengelola waktu untuk belajar. Selanjutnya adalah struktur teks prosedur. Secara umum memiliki 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini disampaikan di bagian awal, berisi penjelasan informasi tentang apa yang akan dibuat, apa yang akan digunakan, dan hal apa yang akan diurus. Yang kedua adalah alat dan bahan. Pada alat dan bahan ini disampaikan apa saja alat atau bahan yang digunakan untuk membuat sesuatu atau cara mengelola sesuatu agar lebih efektif dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah tahapan teks prosedur. Struktur terakhir ini adalah struktur inti yang wajib ada ya. Jadi, di sini berisi perintah atau instruksi yang telah disusun secara berurutan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tentu saja, kesalahan dalam memahami urutan ini bisa berdampak langsung loh pada keberhasilan kalian dalam membuat sesuatu atau melakukan sesuatu hal. Selain itu, sebenarnya di beberapa contoh teks prosedur itu ada yang mencantumkan saran atau catatan. Jadi ini sebenarnya tidak wajib ya. Nah, saran atau catatan ini itu biasanya berisi tindak lanjut atau hal yang harus diperhatikan selama melakukan prosedur tersebut. Selanjutnya, untuk contoh teks prosedur kalian bisa baca sendiri ya di modul yang sudah Ibu kirim di Google Classroom kalian. Untuk hari ini kalian memiliki 2 tugas. Yang pertama, kalian harus aktif diskusi di grup. Kemudian untuk tugas kedua, yuk kalian mulai pilih prosedur apa sih yang ingin kalian buat. Jika masih ada yang mau ditanyakan, kalian bisa langsung lanjut ke WA group ya. Ingat, kalian harus aktif dalam pembelajaran online ini. Cukup sekian, terima kasih telah menyimak dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa follow Instagram Sekomda Berbahasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.